memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Ahmad Riza Ramli Ramadan. NIM saya 2405146060808 dari offering E1. Lalu disebut Saya Faisal Wiboya V, NIM 2405146100077 dari offering E1. Perkenalkan, nama saya Alif Abdillah Rohu, biasa dipanggil Albi, dari NIM 240514609542. Saya dari offering S1 jurusan S1 Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan, NIM saya 2405156043333. Saya dari offering E1. Di sini kita akan menjelaskan tentang reaksi pembakaran dan kaitannya dengan teknik mesin. Ditunggu. Apakah kamu tahu bahwa hampir setiap kendaraan yang melintas di jalan dan mesin besar yang menghasilkan listrik menggunakan sebuah fenomena kimia yang sangat penting? Iya, itu adalah reaksi pembakaran. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana reaksi pembakaran menjadi jantung teknologi di bidang teknik mesin. Ditunggu. Reaksi pembakaran adalah reaksi kimia eksotermis antara bahan bakar seperti bensin atau gas alam dengan oksigen dari udara. Proses ini menghasilkan panas dan produk seperti karbon dioksida dan uap air. Misalnya, saat terbakar, reaksinya adalah sebagai berikut, yaitu molekul CH4 bertemu dengan O2 dan akan menghasilkan CO2, H2O, serta energi. Namun, di dunia nyata, pembakaran seringkali tidak sempurna, menghasilkan senyawa lain seperti karbon monoksida atau bahan partikel karbon. Lalu, bagaimana reaksi pembakaran ini digunakan dalam teknik mesin? Nah, ada 3 aplikasi utama: mesin pembakaran dalam, turbin gas, dan boiler. Pertama, mesin pembakaran dalam. Mesin ini digunakan pada mobil, motor, dan banyak kendaraan lainnya. Di dalam silinder, bahan bakar dicampur dengan udara. Kemudian dinyalakan oleh busi atau tekanan tinggi. Hasil pembakaran menghasilkan energi panas yang menciptakan tekanan untuk mendorong piston. Gerakan piston ini kemudian diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol, yang akhirnya menggerakkan roda kendaraan. Kedua ialah turbin gas. Mesin ini sering digunakan di pesawat terbang dan pembangkit listrik. Di sini bahan bakar dibakar di ruang bakar, menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Gas ini memutar bilah turbin, mengubah energi panas menjadi energi mekanis atau listrik. Ketiga, boiler dan mesin uap. Di sini bahan bakar dibakar untuk memanaskan air menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin atau mesin uap yang menghasilkan energi mekanis. Gas ini dapat mencemari lingkungan dan berkontribusi pada perubahan iklim. Untuk mengatasi ini, teknologi seperti katalitik converter dikembangkan untuk mengurangi emisi gas buang. Namun, penggunaan reaksi dan pembakaran juga membawa tantangan besar. Salah satunya adalah efisiensi. Tidak semua energi yang dihasilkan pembakaran dapat dimanfaatkan. Banyak yang hilang sebagai panas ke lingkungan. Tantangan lain adalah emisi gas buang, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Gas-gas ini dapat mencemari lingkungan dan berkontribusi pada perubahan iklim. Untuk mengatasi ini, teknologi seperti katalitik converter dikembangkan untuk mengurangi emisi gas buang. Reaksi pembakaran telah menjadi jantung teknologi di bidang teknik mesin, dari kendaraan bermotor hingga pembangkit listrik. Dengan inovasi teknologi, kita dapat mengoptimalkan penggunaannya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi berbasis pembakaran terus berkembang. Misalnya mesin hybrid, menggabungkan mesin pembakaran dalam dengan motor listrik untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, penggunaan bahan bakar alternatif seperti hidrogen atau biofuel juga menjadi solusi untuk masa depan. Secara keseluruhan, reaksi kimia pembakaran memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aplikasi teknik mesin, terutama dalam sistem energi dan transportasi. Pembakaran
yang efisien dan terkontrol dapat menghasilkan tenaga mekanik yang optimal, seperti yang terlihat pada mesin pembakaran internal yang digunakan dalam kendaraan bermotor atau pembangkit listrik. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip dasar reaksi kimia pembakaran memungkinkan insinyur untuk merancang mesin dengan kinerja yang lebih tinggi, emisi yang lebih rendah, dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu kimia dan teknik mesin sangat penting dalam menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Terima kasih. Teman-teman, pernahkah kalian melihat plastik dibakar? Plastik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pembakarannya ternyata menyimpan banyak masalah serius. Mari kita bahas lebih lanjut tentang apa yang terjadi ketika plastik dibakar dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan. Segmen 1, apa itu reaksi pembakaran pada plastik? Plastik terdiri dari polimer, yaitu rantai panjang molekul berbasis karbon dan hidrogen. Ketika plastik dibakar, rantai polimer ini terurai dan bereaksi dengan oksigen di udara, menghasilkan panas dan gas. Namun, pembakaran plastik jarang sempurna. Selain menghasilkan karbon dioksida, CO, dan air, HO, seringkali dihasilkan produk beracun seperti karbon monoksida, CO, hidrokarbon tak terbakar, dan senyawa kimia berbahaya lainnya seperti dioksin dan furan. Segmen 2, dampak pembakaran plastik pada lingkungan. Gas hasil pembakaran plastik, seperti karbon dioksida, berkontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu, dioksin dan furan yang dihasilkan dapat mencemari udara, tanah, dan air. Senyawa ini bersifat persisten, artinya tidak mudah terurai di lingkungan. Akibatnya, mereka dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan membahayakan ekosistem. Segmen 3, risiko kesehatan dari pembakaran sampah plastik. Selain lingkungan, pembakaran plastik juga berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Gas seperti karbon monoksida dapat menyebabkan sesak napas, sementara dioksin dan furan bersifat karsinogenik, atau dapat memicu kanker. Paparan jangka panjang terhadap asap pembakaran plastik dapat menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan gangguan sistem imun. Kita semua memiliki peran dalam menjaga lingkungan. Hindari membakar plastik dan dukung pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video edukasi lainnya. Sampai jumpa.